apa yang di hasil riset pakar intelijen dunia ini, yaitu Peter Warren dan August Gold, diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indochina. Karena apa? Diprediksi 2030 terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah dicengkeram oleh Cina, yaitu oleh para mafia Taipan dan komunis Cina. Ini lagi viral ini. Jadi ucapan WhatsApp, chatting WhatsApp Kapolda Metro Jaya Fadil Imron terbongkar, bisa diungkap oleh karangan golongan putih ini, hacker-hacker golongan putih ini. Diungkap untuk menghabisi Anies. Itu Cina membiayai 300 triliun, luar biasa. Bubarkan satu persatu ormas Islam, sudah kan? Sudah, mulai HTI, FPI, setelah itu MUI, ya kan? Habis itu Muhammadiyah, ya kan? Nah ini satu persatu akan dihabisi. Bubarkan satu persatu ormas Islam, jatuhkan pemimpin Muslim. Nah ini adu domba antara ormas Islam dengan mengangkat salah satu dan menjatuhkan yang lainnya. Jadi divide et impera, satu diangkat dan satu diinjak. Berapa biayanya adu domba? 20 triliun untuk mengadu domba umat Islam. Satu diangkat, satu diinjak. Dan ini sudah terjadi. Sadarlah wahai kaum muslimin. Ya kan? Dari doktrin negara komunis itu, jika ingin negara atau pemerintahan kuat, maka rakyat harus dibuat lemah atau dimiskinkan. Nah, jadi ternyata pemiskinan itu proyek, Pak. Ada kesengajaan rakyat ini dimiskinkan, dan itu diungkap oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Ini doktrin negara komunis. Rakyatnya harus dimiskinkan. Negara kuat, rakyat harus lemah. Rakyat kuat, negara lemah. Melemahkan rakyat dari perutnya, artinya dimiskinkan dulu. Itu ada kesengajaan. Jadi rakyat lapar, otomatis dia tidak akan berpolitik. Dan itu diterapkan di negara Cina. Nah itu. Jadi kalau dulu 48 PKI-nya memberontak, 65 mengkudeta. Sekarang sejak 2017 PKI, kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan itu sekarang ngakunya saya Pancasila, saya NKRI. Maling teriak maling. Itu sekarang. Jadi kader-kader komunis itu sekarang saya Pancasila, saya NKRI. Gitu. Ya. Sama dulu 1 tahun sebelum peristiwa G13 PKI, DNAID kan saya pembela Pancasila, tidak tahunya kudeta. Nah, itu sejarah. Makanya sekarang agenda PKI yang baru sudah disahkan keputusan presiden ini sekarang. Kepresnya sudah ditandatangani. Jadi ada wacana agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Jadi sekarang maling teriak maling. Jadi dulu yang dibantai umat Islam, nah sekarang ngakunya karena sudah menguasai kekuasaan, mereka mengakunya mereka jadi korban. PKI jadi korban. Padahal yang jadi korban itu umat Islam, ulama dan angkatan darat, TNI. Nah sekarang karena mereka sudah berkuasa, mereka sekarang mengatakan jadi korban, PKI itu korban, sehingga akhirnya pemerintah harus minta maaf. Ini wacana agenda pertama. Yang kedua, serang partai-partai Islam, habisi, adu domba, lemahkan. Nah, ini sudah dilaksanakan. Yang ketiga, sudutkan khilafah, sudah. HTI dihabisi, dibubarkan. Hancurkan karakter tokoh-tokoh muslim. Ya, berapa biayanya untuk menghabisi Anies Baswedan?
300 triliun. Itu yang diungkap oleh pengacaranya Bapak Komarudin Simanjuntak. Untuk menghabisi Anies itu Cina membiayai 300 triliun. Luar biasa. Bubarkan satu persatu ormas Islam. Sudah kan? Sudah. Mulai HTI, FPI, setelah itu MUI, ya kan? Habis itu Muhammadiyah, ya kan? Nah ini satu persatu akan dihabisi. Bubarkan satu persatu ormas Islam, jatuhkan pemimpin Muslim. Nah ini adu domba antara ormas Islam dengan mengangkat salah satu dan menjatuhkan yang lainnya. Jadi divide et impera, satu diangkat dan satu diinjak. Berapa biayanya adu domba? 20 triliun untuk mengadu domba umat Islam. Satu diangkat, satu diinjak. Dan ini sudah terjadi. Sadarlah wahai kaum muslimin. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita bersyukur Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah saling silaturahmi dengan pimpinan besar Nahdlatul Ulama. Jadi PPNU dan Muhammadiyah sudah saling mengkuatkan ukhuwah. Mulai dari Jawa Timur, yaitu yang dimotori oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar sama Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, pimpinan wilayah NU Jawa Timur dan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian diteruskan di pusat Profesor Haidar Nasir dengan Kiai Haji Yahya Stakuf. Alhamdulillah, itu solusi, Pak. Kuncinya kalau NU Muhammadiyah bersatu, insya Allah banyak problem di Indonesia yang selesai. Itu kuncinya. Kenapa? Mereka paham ini. PKI sudah ingin mengadu domba. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bulan September yang sekarang ini kita memasukinya menjadi catatan kelam perjalanan sejarah NKRI. Sejarah PKI penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri. Menghasut para petani untuk berontak, merampas harta-harta semua golongan yang tidak sepaham dengan PKI atau komunis. Semua tindakan PKI hanya untuk satu tujuan, yaitu mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Oleh karena itu Habib Rizik Syihab menyerukan, ayo kaum muslimin se-Indonesia, adakan nobar, sampaikan kebiadaban komunis itu kepada anak-anak muda yang mereka belum tahu sejarah itu. Ini seruan Habib Rizik Syihab. Ya. Bahkan Habib Rizik Syihab juga membongkar tentang bagaimana rencana oligarki ingin menjebol kedaulatan Republik Indonesia lewat proyek reklamasi dan proyek Mikarta yang dimotori oleh James Riyadi. Ya. Ini bahaya. Bahkan akhirnya terbongkar proyek Mikarta itu adalah grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam cakupan wilayah ekonomi Cina. Artinya apa? Proyek Mikarta itu akan jadi surganya penjahat asal Cina. Dari jaringan kartel narkoba internasional, bandar judi internasional, bahkan penipuan cybercrime. Ya, ini proyek Mikarta itu akan jadi surganya penjahat-penjahat asal Cina, tapi dibongkar oleh Habib Rizik Syihab. Ini sampai-sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, 9 naga ini sudah punya roadmap, ya kan? Sampai 2024 sudah rapi sekali. Mulai tahun 2005 Ahok dijadikan Bupati Belitung Timur. 2009 Ahok dijadikan anggota DPR Komisi 2. 2014 Ahok meneruskan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014. Akhirnya rencana itu ya 2017 Ahok tetap jadi Gubernur DKI Jakarta. 2019 Ahok dijadikan RI 2. Itu rencana sudah Pak, roadmapnya.
tapi gagal. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Ahok diplesetkan ucapannya di Kepulauan Seribu. Dia lecehkan surah Al-Maidah ayat 51 ini. Dilecehkan oleh Ahok. Akhirnya dari situlah Habib Rizik Syihab membangkitkan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya roadmap 9 naga ini, oligarki ini bubrah, berantakan. Sampai akhirnya Allah turunkan keberkahan ilahi. Puncaknya 212 di Monas. Berapa ini, Pak? Berapa juta ini? Hampir 13 juta lebih umat Islam dari Sabang sampai Merauke datang tanpa diundang. Ini, Pak, alhamdulillah, semuanya bergerak untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini 212 ini hari persaudaraan umat Islam se-Indonesia, dan ini benar-benar seluruh dunia memberikan apresiasi, ya. Hanya ada di Indonesia 13 juta, bahkan sampai kalangan TNI itu waktu itu sempat Pak, bertanya-tanya, ini umat Islam ketika sholat Jum'ah di Monas ini, hitungan menit itu softnya rapi sekali, khusyuk sholat Jum'ah. Sampai ke Haji Hasyim Mujadi Allahumma'irham, Masya Allah, Allah turunkan malaikatnya. Artinya apa? Benar-benar jundullahnya, tentaranya Allah diturunkan, sehingga akhirnya situasi panas yang sebenarnya panas pada saat itu mendung, Pak, dingin akhirnya, bahkan ada percik-percik hujan, ya kan, tapi rintik-rintik yang itu membuat semangat umat Islam ketika sholat Jum'ah pada saat itu. Ini bentuk, kata Pak Kiai Haji Hasyim Mujadi, ta'yidullah, pertolongan Allah diturunkan pada saat itu. Ini. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Habib Rizik Syihab ditarget untuk dibunuh, ya kan? Target untuk dibunuh. Kita skors dulu adzan Isya, ya. Monggo silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Akhirnya Habib Rizik Syihab ditarget terutama oleh imperialisme Cina dan Sembilan Naga atau oligarki untuk dibunuh. Jadi upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah ke-11, Pak. Sebelum beliau hijrah ke Mekah, itu sudah 11 kali upaya pembunuhannya. Jadi terakhir beliau saat selesai sholat subuh berjamaah, beliau langsung menuju ke perpustakaan pribadi. Beliau mau mengkaji kitab ba'da sholat subuh. Dan tahunya ditembak pakai sniper dari kejauhan. Keesokan harinya ada seorang brimob bunuh diri. Saya yakin itu tidak bunuh diri, tapi dibunuh untuk menghilangkan jejak. Jadi seperti itu. Akhirnya tokoh-tokoh intelijen di Indonesia yang Muslim minta kepada Habib Rizik Syihab untuk segera hijrah ke Mekah, karena beliau aset umat. Artinya apa? Jangan sampai mati konyol. Karena upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah 11 kali, ya kan? Bahkan yang sebelum-sebelumnya itu ketika beliau tablik akbar, ya kan, di kawasan mana itu sampai ada 2 mobil diisi bensin, Pak. Ya, 2 mobil diisi bensin, ya kan, kemudian dibakar mobil itu. Jadi posisinya Habib Rizik Syihab melakukan tablik akbar itu di bawah, sehingga mobil ini tanpa ada sopirnya didorong. Tapi alhamdulillah laskar-laskar Habib Rizik Syihab berhasil menghalau ini, sehingga tidak terjadi pembunuhan waktu itu, ya kan? Jadi benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, 2 tokoh nasional, yaitu dosen UI, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan. Jadi beliau ini di sebuah masjid di Jakarta memberikan ceramah gitu. Beliau nyampaikan satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan Sembilan Naga atau oligarki itu adalah Habib Rizik Syihab. Akhirnya Dr. Syahganda Nainggolan ditangkap oleh Mabes Polri, diancam 6 tahun penjara, gara-gara ngomong satu-satunya orang yang paling ditakuti Cina dan Sembilan Naga atau oligarki itu adalah Habib Rizik Syihab. Akhirnya beliau diancam 6 tahun penjara. Tinggal Rocky Gerung yang belum diancam. Ini Rocky Gerung seringkali memberikan apresiasi positif terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi 2 tokoh nasional ini, ya, yang sering memberikan apresiasi positif terhadap Habib Rizik Syihab. Akhirnya bulan Januari 2019 saya pas kebetulan tugas, ya, jadi mutawif, ya, bimbing umroh. Alhamdulillah bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah. Nah, pada saat itu saya sampaikan, Habib, saya dapat info Habib ini upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik ini sudah 11 kali. Gitu. Akhirnya beliau ngomong ke saya, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini ada 2 pejabat tinggi negara yang datang, Kepala BIN Pak Budi Gunawan, kemudian Kapolri yaitu Pak Jenderal Tito Karnavian waktu itu 2019. Nah, akhirnya disepakati di sebuah hotel lantai 16. Nah, ketika sudah sampai masuk di hotel itu, Habib Rizik Syihab ada firasat nggak enak. Beliau minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah ini basirah yang diberikan oleh Allah. Allah selamatkan Habib Rizik dari jebakan intelijen. Alhamdulillah beliau selamat. Akhirnya begitu pindah di hotel yang lain, terus disampaikan apa keperluan 2 pejabat tinggi negara ini tadi. Ternyata beliau nyampaikan di hadapan saya waktu itu, Ustadz Andri. Jadi dia nyampaikan gini, 2 pejabat tinggi negara itu, Habib,
Habib tetap aja di Mekah, nggak usah pulang ke Indonesia. Kami sudah nyiapkan apa Pak? Fulus berapa? Triliun, Pak. Bukan miliar, triliun untuk Habib Rizik Syihab. Apa respon Habib Rizik Syihab? Ditolak, Pak. Beliau menyampaikan di depan dua pejabat tinggi negara ini, Kepala BIN sama Kapolri waktu itu, Jenderal Tito. Saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme Cina dan oligarki 9 naga. Luar biasa itu. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia. Beliau tahu pasti akan dipenjara, ya kan? Beliau tahu itu resiko. Akhirnya upaya pembunuhan yang ke-12 saat beliau berada di pondok pesantrennya Megamendung, Bogor. Pakai apa, Pak? Pesawat drone, Pak. Jadi mau membunuh Habib Rizik Syihab ini pakai pesawat drone. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan beliau. 6 laskar FPI, laskarnya Habib Rizik berhasil menangkap anggota intelijen ini. 2 dari anggota BIN dari Jawa Tengah dan 1 dari DKI. Ditangkap. Akhirnya gagallah pembunuhan lewat pesawat drone itu. Jadi laskar FPI waktu itu luar biasa. Ya. Akhirnya masih dikuntit gitu. Upaya pembunuhan yang ke-13 saat beliau mau memberikan kuliah subuh di sebuah masjid, berangkat dari Megamendung Bogor bersama menantunya, putra-putrinya, bersama putrinya, bersama cucunya, dengan pengawalan ketat laskar FPI. Dari situlah terjadilah kejar-kejaran. Alhamdulillah laskar FPI waktu itu berhasil menghadang yang akan membunuh Habib Rizik Syihab. Akhirnya apa yang terjadi? Yang laskarnya ini tadi mobilnya ditembak oleh polisi tadi, ditembak bannya, sehingga hanya sampai ke kilometer 50 itu kan bannya lepas tanpa ban ini. Akhirnya ditangkap 6 laskar FPI itu, kemudian di sebuah villa disiksa, kemudian ditembak jarak dekat, jantungnya sampai jebol ke belakang itu, jarak dekat. Sadis, Pak, gitu. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam untuk menangani kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Bagaimana caranya supaya kepolisian bebas dari delik hukum? 30 anggota Propam, anggotanya Sambo. Langsung akhirnya, Pak, apa yang terjadi? Itulah model mafia hukum di Indonesia. Sudah ada kong kali kong. Sehingga akhirnya yang terjadi, polisi yang sudah dijadikan status tersangka bebas dengan alasan apa? Membela diri. Akhirnya 6 laskar ini sudah disiksa, dibantai, dibunuh secara kejam dan sadis, difitnah, kemudian dijadikan tersangka. 6 laskar ini dijadikan tersangka. Sehingga akhirnya polisi yang membantai itu bebas, Pak, sampai hari ini. Luar biasa hukum di Indonesia ini. Artinya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah ternyata diulangi lagi, ya kan? Ya kan? Dengan kejaksaan, peristiwa Kejaksaan Agung, ya kan? Diulangi lagi, ya kan? Ya sebelumnya kan Kejaksaan Agung terus kilometer 50. Nah begitu ngenai dirinya, Sambo gagal. Makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya terbongkarlah ini. Sampai akhirnya kita bisa kaget itu, Pak. Itu sampai bisa terbongkar oleh hacker-hacker itu.
Itu pembicaraan WhatsApp Kapolda Metro Jaya sebelum pembunuhan dan pembantaian 6 laskar FPI itu tersadap, Pak, dan itu diungkap di publik. Jadi pembunuhan 6 laskar itu berencana. Sebenarnya targetnya untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi pembunuhan ini sangat-sangat biadab, Pak. Ini 6 laskar. Ada yang dibakar, disiksa, disayat-sayat, dianudulah, ngeri, Pak. Jadi sampai akhirnya Pak Dr. Mulyadi, dosen ilmu kepolisian, ya, itu sampai beliau ngomong, ini polisi ini dididik untuk nembak kaki supaya kalangan kriminal bisa diajukan ke pengadilan. Kalau TNI itu dididik untuk nembak jantung atau kepala untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nggak tahunya sekarang kebalik, polisinya jadi TNI. Kebalik sekarang, Pak. Bahkan senjata yang paling canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Polri. Ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini loh. Ini lagi viral ini. Jadi ucapan WhatsApp, chatting WhatsApp Kapolda Metro Jaya Fadil Imran terbongkar, bisa diungkap oleh karangan golongan putih ini, hacker-hacker golongan putih ini. Diungkap. Sampai akhirnya Komisi 3 DPR RI Pak Haji Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Ya kan? Ini dosen ilmu kepolisian juga mengingatkan seperti itu. Tapi yang terjadi sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam langsung secara resmi menetapkan FPI organisasi terlarang, dibubarkan FPI. Padahal yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi Trisila Ekasila itu PDIP. Yang menggarong duit rakyat pada saat era pandemik, yaitu kan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik, Pak. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi, jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Karena apa? Mayoritas wali kota, bupati dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP, itu ranking 1, Pak. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua, ya habis itu kader-kader PDIP. Nah itu seperti itu. Jadi yang sampai Harun Masiku sampai sekarang kan jadi buronan itu belum ketemu. Itu yang koruptor kelas berat. Yang terakhir Haji Maming, ya kan, dari Kalsel, PDIP Kalsel, kebetulan jadi bendahara PBNU. Jadi korupsi. Bahkan yang membunuh aparat negara TNI Polri itu bukan FPI, tapi separatis OPM. Tapi anehnya yang dibubarkan FPI, yang dikriminalisasi FPI. Jadi kita benar-benar dibuat bodoh, Pak. Jadi coba, kalau dulu 6 jenderal angkatan darat dibunuh oleh PKI, yang dibubarkan PKI, wajar kan, Pak? Wajar. Karena yang membunuh 6 jenderal angkatan darat sampai dengan 1 perwira itu PKI, yang dibubarkan PKI, wajar kan? Nah sekarang kita dibuat bodoh, yang dibantai, yang dibunuh itu 6 anggota FPI, yang dibubarkan FPI. Padahal FPI tidak pernah korupsi, FPI tidak pernah membuat kriminal dan sebagainya. Aneh. Nah akhirnya kita ketemu jawabannya. Ini Profesor Salim Said, negara di bawah bayang-bayang komunis.
Jadi pembunuhan 6 laskar FPI dengan pembunuhan 6 jenderal angkatan darat sama, Pak, sama, hampir mirip. Jadi ini, dan ini yang ngomong Profesor Salim Said, tidak sekedar statement, beliau punya data itu. Sehingga akhirnya Edward Snowden ini pakar intelijen dunia, jika mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sekarang berada di negeri yang dikuasai para penjahat. Coba, Habib Rizik Syihab itu kan ingin menyelamatkan NKRI, tapi diperlakukan seperti penjahat. Berarti kita berada di negeri yang dikuasai penjahat. Itu statement Edward Snowden, pakar intelijen dunia. Bahkan sampai, coba, di negara yang normal dan beradab, penjara itu diperuntukkan bagi orang jahat. Tujuannya apa? Untuk melindungi orang baik. Tapi sekarang di Indonesia, ini penjara diperuntukkan bagi orang yang baik, untuk melindungi orang jahat. Ini di Indonesia, Pak. Kebalik. Makanya kalau Jayabaya anak zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Waspada. Agenda komunis, mereka senantiasa memfitnah Islam, memfitnah ulama, adu domba Islam, adu domba pribumi, demi satu tujuan, menjadikan NKRI menjadi negara komunis. Dan akhirnya kejadian betul, Pak. Ini nyata, Pak. Barusan ini barusan. Presiden menunjuk Makarim Wibisono sebagai ketua tim penyelesaian kasus HAM berat. Artinya apa? Jadi TNI dan rakyat Indonesia harus benar-benar melek ini, Pak. TNI dan rakyat Indonesia harus bangkit ini. Karena apa? Waspada. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 disetujui oleh Presiden. Kepres ini untuk siapa? Nggak mungkin untuk korban HAM 98, nggak mungkin. Tapi diduga keputusan Presiden untuk melakukan pembelaan terhadap ex-PKI, termasuk anak-anak cucu turunannya. Ya. Jadi otomatis ini, Pak, ini akan membangkitkan, artinya apa? Akan membangkitkan kembali PKI di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi sekarang dibalik, yang jadi korban bukan umat Islam, tapi PKI yang jadi korban. Maling teriak, maling. Nah, ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, apa yang di hasil riset pakar intelijen dunia ini, yaitu Peter Warren dan August Cole, diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Karena apa? Diprediksi 2030 terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah dicengkeram oleh Cina, yaitu oleh para mafia Taipan dan komunis Cina. Dan akhirnya hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, beliau barusan sudah meninggal. Kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa ya hasil riset? Ya, dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada 2030. Kejadiannya bisa lebih cepat dari 2030, tidak 2030, bisa lebih cepat dari itu. Kalau Indonesia tidak bangkit. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang seluruh ulama di Indonesia sudah mulai turun gunung. Nah, kalau sudah ulama turun gunung, itu berarti Indonesia sedang ada apa-apa. Ini, Pak. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan, bersama ormas-ormas Islam yang lain mengadakan istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, dan alhamdulillah saya diundang, saya ikut juga di Bogor. Hasilnya apa? Diumumkan oleh Kiai Haji Muhyiddin di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas.
Jadi Majelis Ulama Indonesia Pusat akan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan. Berarti Pak, ulama sudah memproklamasikan untuk menyelamatkan NKRI ini tidak ada lain dengan jihad fisabilillah. Makanya tunggu komando ulama. Ini sudah. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir, sebagai penutup, Bapak Amin Rais sudah memberikan wasiat. Sebelum saya meninggal, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Bahkan beliau menyinggung tentang oligarki 9 naga, imperialisme Cina. Tolong Pak Presiden cepat putar haluan sebelum Indonesia karam. Jadi Pak Amin Rais sebelum meninggal dunia, beliau sudah memberikan wasiat, tolong Bapak Presiden segera putar haluan, selamatkan Indonesia. Ini. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama, tokoh nasional, bahkan mantan Panglima TNI sudah memberikan warning, ya kan? Nah, bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Insya Allah bulan depan. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan solusi? Insya Allah kita kaji bulan depan. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.